kakak saya yang ke nomor 2 ini meninggal. Nomor 3. Ini dia duluan di Briges, Mang. Kakak saya yang pertama masuk Briges itu nomor 3, lalu saya nomor 4, lalu kakak saya yang nomor 2. Oh, hampir sekeluarga ya? Hampir sekeluarga saya Briges. Wah, ini bukan kakaknya, gitu. Kenapa? Ini bukan anak ibu lagi, gitu. Kenapa? Maksudnya gimana, Pak? Ini yang di dalam itu bukan anak ibu, katanya. Anak ibunya mah udah nggak ada. Nanti saya panggil dulu, katanya. Biar mungkin saya takutnya ngada-ngada. Biar ibu mungkin bisa ngedenger sendiri. Biar ibu juga nyaksiin yang di dalam ini siapa. Nah, si bapak ini udah, pokoknya saya minta ke makhluk itu balikin lagi jasadnya, ruhnya almarhum ini ke badannya paling lambat besok, katanya. Kalau besok masih nggak dibalikin, maka kalian akan berurusan dengan saya, cina. Gitu, Mang. Makasih itu teh tuh nges di dasar laut, cina. Iya, nak. Rohnya teh, cina. Banyak penyesalan yang saya tuh kayak orang bego gitu waktu itu. Ini saya nyesel ke siapa gitu. Sedangkan saya nangis sendiri. Yakin gak nih saya ada Allah gitu. Berusaha meyakinkan diri saya kalau saya tuh bicara sama Allah gitu. Tapi saya susah waktu itu. Ini yakin gak sih, kayaknya Allah aja males kayaknya ngeliatin gua yang penuh dosa ini gitu kan. Dulu kita yang mengarahkan, yang menjadi guru, yang menjadi orang tua itu ya adalah jalanan, ya teman-teman kita. Sampai akhirnya waktu itu saya ini kebetulan jadi wakil ketua, awalnya jadi wakil ketua untuk di Briges ini, untuk di Jawa Barat. Saya wakil ketua, ketuanya ini almarhum Ponco. Karena almarhum Ponco waktu itu sakit dan meninggal waktu itu, maka waktu itu posisi digantikan sama saya. Ini sudah jadi ormas belum ya? Belum 2003-2004 nah saya jadi ketua. Mulai di situ tambah yang bukan yang tadinya apa, saya ini udah ngelihat ini pertempuran ini semakin serius, semakin apa, Nggak terkendali ya? Iya, nggak terkendali dan lain-lain. Yang ada saya malah tambah mencolok gitu, malah jadi pengurus waktu itu kan, malah jadi pengurus. Dan di situ saya sampai, wah ini sasaran tembak ya saya berarti kan. Karena setiap pengalaman teman-teman yang udah berurusan dengan kepolisian itu pasti yang ditanya ini ketuanya. Dulu saya yang tahu rumah saya nggak banyak orang gitu yang tahu. Jadi makanya saya ngekos biar teman-teman Briges ini taunya kosan aja. Jadi kalau ada penggerebekan atau apa ya di kosan gitu waktu itu. Kalau anehnya teman-teman yang ngisi juga kalau udah masuk ke kantor polisi itu dia bocor, Bang, gitu. Bisa terluka gitu. Kalau di luar kantor polisi ini susah gitu, tapi kalau di kantor polisi bisa bocor. Lengser sertijab itu 2004
itu di Purwakarta. Waktu itu saya berhenti. Nah mulai di situ Mang, saya agak mulai berpikir, saya mau ngapain habis pensiun nih, karena nggak lucu juga kalau saya habis pensiun terus diperintah-perintah sama ketua yang baru gitu kan. Waduh, akhirnya di kebimbangan itu saya mulai cari suasana baru Mang, gitu. Cari suasana baru, dan ternyata di suasana baru itu saya udah nggak bisa masuk Mang dengan hawa panas tadi gitu. Jadi waduh, kalau saya masuk dengan hawa panas saya tadi yang dikit-dikit emosi, ini kayaknya gimana ya? Mulailah cari ke guru saya. Waduh, berarti saya harus ke Malangbong. Saya udah beberapa tahun ke Malangbong lagi tuh 2008-an lah. Udah nggak tahu rumahnya di mana kan. Waduh, ini kok saya kayak awal lagi gitu. Nyasap lagi sampai ke maghriban lah di sana. Pas ngobrol nanyain nama guru ini, ternyata udah meninggal. Pas sudah meninggal ya mulai bingung. Ya udahlah, saya balik lagi aja ke Bandung. Balik lagi ke Bandung, nanya ke teman saya, gimana kamu mah ditanam ya? Iya. Saya mah enggak, saya mah cuma dikasih ini katanya. Amalan, terus ada yang dikasih rantai babi gitu terus ada yang dikasih kayak bulu perindu. Kalau saya mah ditanam gitu. Kan beda-beda tuh waktu pada pemasangan itu kamarnya tuh. Sedangkan waktu itu ya saya mulai coba-coba, saya yang bikin onar. Ternyata bener, udah bocor sebenarnya. Udah nggak ada kayaknya ini. Tapi pas nyobain cukur rambut ya masih. Cukur rambut kayak waktu awal cukuran juga gitu. Gunting tuh berapa kali dikencengin lagi gitu. Susah katanya, rambutnya tebel. Tapi pas saya nyobain, saya berapa kali terakhir nih 2009 di daerah Garut ini saya bocor gitu. Kok bocor ya teh? Nangkisin pedangnya dari lawan, ini kok bocor. Wah, ini udah harus isi ulang kayaknya gitu kan. Tapi kemana, karena udah meninggal kan. Nyari-nyari daerah Garut, kata yang guru baru ini, ya katanya ininya tabrakan katanya, yang di dalamnya harus dikeluarin dulu. Aduh nggak bisa, waduh. Udah coba pakai amalan ini siapa tahu keluar. Waduh, kata teh. Amalan lagi capek waktu itu. Akhirnya sampai 2000 saya nggak balik lagi lah. Akhirnya ke guru itu, udahlah, ngapain juga pasang-pasang lagi kayak gitu. Udah deh, saya pengen hidup normal gitu kan. Pengen ya kalau berdarah deh gitu. Kalau misalkan terluka gitu, saya udah deh pengennya normal aja. Jadi manusia biasa. Tapi waktu itu ketemu lagi teman-teman di geng itu, gengsi ngomongnya kan udah harus kayak kita juga nggak boleh kalah gitu kan. Pangkat tinggi ya. Makanya aduh ini gimana katanya waktu itu. Ya udahlah, jangan dulu dilepas deh gitu. Sampai akhirnya saya udah lupa tuh sama masalah susuk tadi. 2006 kakak saya yang ke nomor 2 ini meninggal. Nomor 3. Ini dia duluan di Briges Mang. Kakak saya yang pertama masuk Briges itu nomor 3. Lalu saya nomor 4. Lalu kakak saya yang nomor 2. Oh, hampir sekeluarga ya? Hampir sekeluarga saya Briges. Kakak yang nomor 3 tapi orang tua gak tahu Mang. Kita Briges ini di luar aja, pas sudah di rumah mah jadi anak baik lagi aja, kakak adik biasa gitu. Nah nomor 3 ini sakit waktu itu Mang. Sakit udah hampir 2 tahun lah sakitnya. Sakit-sakitan, cuman yang parahnya pas tahun terakhir ini almarhum ini meninggal. Sebelum meninggal ini suka diseka Mang, dilap gitu sama istrinya. Ini almarhum ini anaknya 2 waktu itu. Istrinya waktu itu suka nyekain tiap pagi. Nah tiap pagi waktu itu istrinya, saya kebetulan baru pulang waktu itu pagi-pagi. Ja, sehat dong, kata. Namanya Reja. Sehat dong Ja, kata. Tuh anak lihat masih kecil-kecil, lu masih punya tanggung jawab nyekolahin, kata.
lu masih punya tanggung jawab ngenikahin. Ayo dong, semangat dong, sembuh gitu. Pas lagi kayak gitu, istrinya kaget karena almarhum itu kan udah nggak bisa bicara Mang, karena udah lidahnya udah berjamur, udah busuk, lidahnya udah busuk. Nah badannya ini karena sering rebahan, lembab gitu Mang, jadi suka ada kayak lecet-lecet Mang gitu, bolong, udah pada bolong. Itu pas di lap gitu suka waktu itu ada kaget istrinya, ada yang keluar kayak susuk gitu, kayak bentuknya beras gitu. Ini apa gitu. Terus dilihat, ini beras, tapi beras apa panjang gini ya. Wah iya ya, kayaknya ini susuk. Ya. Masa, udah simpen dulu aja di kapas, kalau nggak buang deh ke sungai. Kenapa? Biar itunya hanyut gitu, kebebasan, biar kembali ke alamnya aja, ke laut gitu. Katanya, masa sih, saya udah simpen dulu aja. Ya udah disimpan aja tuh di atas TV. Ingat waktu itu disimpan dijepit di kapas, lalu ditindihin sama variasi gitulah di atas TV, hiasan di atas TV. Nah ingat waktu itu saya tidur, pas nggak lama meninggal. Saya tidur jam 7-an, lalu teriak-teriak ini jam 8-an. Itu sakit apa? Hampir 2 tahun sih, sakit liver, komplikasi. Medis ya? Medis. Nah sampai akhirnya saya berpikir, aduh susuk tadi mana gitu. Saya cari yang di atas TV tadi, saya angkat hiasan itu. Ternyata yang di dalam kapas itu udah gak ada Mang. Jadi dia udah gak tahu terbang kemana. Waduh katanya, salah, harusnya cepet-cepet dibuang katanya. Jadi gimana? Ya ini dia nyari sarang baru katanya, gak tahu kemana. Kalau dibuang mah kembali lagi nanti ke asalnya. Jadi gimana tuh? Ya mudah-mudahan aja bukan susuk katanya, kata temen tuh. Nah mulai dari situ saya mikir, nih saya juga pakai, tapi mau ngomong nih gitu, saya mau pakai, mau keluarin gimana ya? Mau keluarin, udah jangan, sayang kata temen. Oh iya udahlah, pede lagi. Sampai akhirnya 2017 saya ketemu kakak saya yang nomor 2, itu udah ngejabat juga di Briges waktu itu, jadi ketua kota Bandung, almarhum Abreh ini. Lagi sehat sih, lalu mulai sakitnya mulai ngaco gitu, suka ngigo, dia suka teriak-teriak Mang gitu. Kalau lagi tidur ya di kamarnya kayak yang step gitu Mang, badannya keringet ini. Itu kakak juga? Kakak nomor 2, badannya keringet, terus dia suka teriak-teriak, turun, turun. Siapa yang turun? Dideketin gitu ke kamarnya, ngobrol, kamu teriak sama siapa? Gitu katanya. Anak-anak itu katanya pada lari katanya, lari-lari di atas katanya. Nanti jatuh, turun katanya. Siapa ini tuh ngobrol sama siapa? Terus dia mulai ngaco-ngaco, dia mulai kan pegang handphone Mang, dia mulai nge-broadcast ke temen-temennya, kok pada tega katanya ngasih umur saya cuman 3 hari lagi katanya, kalian pada kemana katanya. Tarega cina, saya pengen ke Pamengpeuk, nggak ada yang mau nganter, ke Pamengpeuk. Terus kita bingung ngapain ke Pamengpeuk. Pernah kita coba ke alternatif berapa kali, karena di rumah sakit nih nggak kedetek Mang, secara general check up semua nggak kedetek. Yeah. Sampai dites malaria itu sama dokternya, siapa tahu malaria gitu, karena panasnya kadang-kadang jadinya jam 6, jam 7 ngigo gitu, susah tidur, suka suka gitu, ngegerung gitu, nggak ngomong gitu. Iya tapi matanya tuh melotot terus gitu. Makan dikit yang sesendok keluarnya sepiring gitu. Jadi kurus, dia semakin kurus nggak bisa masuk makanan. Nah pas yang di alternatif itu kita nyobain ke daerah Garut, daerah Samarang, itu bisa Mang. Sempet ngomong, sempet banyak makan sampai 3 piring tuh.
wah ini cikal bakal sembuh lah kata kita tuh insya Allah. Udah nyampe Bandung gitu lagi mah. Oh gitu lagi, mulai ngigo lagi, mulai ngaco lah. Sampai ada beberapa ustadz waktu itu datang minta sholat mayit waktu itu, sholat goib tapi harus anggota keluarganya katanya. Yang menyolatkan laki-laki semua, anggota keluarganya semua, nggak boleh temennya katanya. Kalau nggak 7 orang gimana? Ada saudaranya nggak? Misalnya sepupunya atau emangnya atau siapa yang masih sedarah nih katanya. Oh iya masih ada. Ya udah boleh 7 orang minimal. Sholat ini berhajat untuk minta kata Ustadz itu. Kalau ini almarhum ini masih ada umurnya, maka Allah panjangin katanya. Akan Allah sembuhin katanya. Tapi kalau Allah percepat sembuhnya. Tapi memang kalau almarhum ini sudah berat, rezekinya sampai situ, maka katanya hari itu juga katanya mungkin meninggal, nggak akan lama. Waktu itu kita kan ngasih tahu dulu nih ke saudara-saudara, ini katanya dicobain aja kita sholat di sini, nanti dipimpin besok katanya. Ustadz akan balik lagi, Ustadz yang akan memimpinnya katanya. Oh ya udah. Nungguin besok kan. Nah, ada temen waktu itu dari pacar saya nawarin alternatif. Ini katanya ada alternatif bagus di daerah Cisitu Dago. Kita cobain waktu itu, panggil ke rumah. Nah baru masuk ke rumah, saya ajak untuk ngeliat ke kamar kakak saya yang sakit ini, ke almarhum Abreh. Ini kakak saya, Pak, baru dia buka. Wah ini bukan kakaknya, gitu. Kenapa? Ini bukan anak ibu lagi. Gitu. Kenapa? Maksudnya gimana Pak? Ini yang di dalam itu bukan anak ibu katanya. Anak ibunya mah udah nggak ada. Nanti saya panggil dulu katanya. Biar mungkin saya takutnya ngada-ngada. Biar ibu mungkin bisa ngedenger sendiri. Biar ibu juga nyaksiin yang di dalam ini siapa. Coba kita tarik, insya Allah ya Bu, kita berdoa semua. Mudah-mudahan ini mau ketarik, dipindahinlah ke mediator mediator ya. Pindahinlah ke asistensi Bapak ini. Dia bingung waktu itu. Siapa nama kakak ini, nama anak ibu siapa? Nama ini. Oh, kemana ini katanya? Kamu kemanain ini anak si ibu ini? Siapa Bu tadi namanya? Katanya. Sebutin Abreh aja. Ya Abreh tadi ini kemanain? Hah? Katanya. Mulai si makhluk ini komunikasi sama si bapak ini. Dari komunikasi yang tadi Mang, saya tuh anehnya mulai agak percayanya gitu Bang. Si bapak yang paranormal itu minta adik saya yang perempuan ini untuk menulis. Jadi ditulis lah Mang, yang disebutin sama si makhluk-makhluk ini, dia ditulis. Nah mulailah kita tulis, kamu siapa? Ditanya. Oh saya perantaranya, saya yang ngenalin si pasien ini ke dukunnya. Si dukun ini yang ngelakuinnya. Ini tuh semua dicatat. Pengakuan si makhluk ini. Itu yang anehnya sampai alamat-alamat emang. Kan kalau si bapak ini, kalau ini settingan, waktu itu nggak mungkin alamatnya sampai tepat gitu. Mungkin aja nama-namanya bisa ngarang gitu kan. Tapi ini mah nama sama alamat tepat. Jadi kita cobain ke alamat-alamat itu betul ada gitu. Jadi nanya ke pacarnya almarhum, ini siapa? Ternyata betul. Nah mulailah dari situ kita yang, wah ini udah mulai. Padahal almarhum ini paling gagah Mang. Kalau di keluarga ini dia paling besar, tinggi. Dia juga udah kurata 5 di boxernya gitu, tarung derajatnya. Bapak saya ini juga belajar gitu. Cuman gak bisa gimana-gimana waktu itu. Bapak saya aja cuman ngeliatin gitu aja. Gak bisa nolongin gimana-gimana gitu Mang. Nah si bapak ini, udah pokoknya saya minta ke makhluk itu, balikin lagi jasadnya, ruhnya almarhum ini ke badannya, paling lambat besok katanya. Kalau besok masih nggak dibalikin, maka kalian akan berurusan dengan saya.
Gitu mang, makanya sih itu teh tuh geus di dasar laut cenah. Ieuna rohnya teh cenah. Naon ieu teh? Bener gitu kayak ngaco gitu. Cuman pas ngelihat komunikasi itu memang ada reaksi dari almarhum gitu yang kayak nggak nerima gitu. Pergi gitu. Jadi ngamuk lah. Sampai akhirnya dikasih air minum sama ibu. Minumin bu katanya, minumin. Tenang, almarhum tidur. Saya pulang nganterin si paranormal tadi, bapak yang tadi. Saya pulang ke daerah Cisitu kan kalau dari rumah dekat mang. Dari Awiligar ke Cisitu ini dekat. Nggak nyampe setengah jam lah, ibu saya nelfon bahwa kakak saya udah meninggal. Pas ngedengar gitu, kan ini di telepon kan, nggak di loudspeaker. Pas ngedengar gitu saya ngeliat si paranormal itu masih ada di mobil saya gitu. Pas ngeliat di mobil, paranormal tadi udah, saya mah turun di sini aja katanya. Wah kenapa pak? Udah pak, ini pak, kakak meninggal. Innalillahi, aduh cenah. Pantesan berat ke saya katanya. Ini, nyerang ke saya ini katanya. Udah, turunin dulu saya ini. Balik lagi aja katanya ke sana. Ya, tolong katanya. Kalau ada di bawah apa namanya kasurnya atau tempat biasa tidurnya itu ada kayak apa-apa katanya. Itu langsung dibuang aja katanya kalau ada apa-apa. Iya. Saya balik lagi ke rumah dalam keadaan panik gitu kan. Percaya nggak percaya. Wah ngamuk lah saya juga ke pacarnya nanya. Ternyata itu memang teman-teman pacarnya. Bukan teman-teman almarhum. Jadi teman-teman pacarnya yang sakit hati dengan almarhum lalu memakailah cara itu gitu untuk ke almarhum karena udah pernah berantem gitu bang, cuman kalah katanya. Akhirnya ya pakai cara itu. Wah ini bukan kakaknya. Kenapa? Maksudnya gimana pak? Ini yang di dalam itu bukan anak ibu katanya. Anak ibunya mah udah nggak ada katanya. Nanti saya panggil dulu katanya. Biar mungkin saya takutnya ngada-ngada. Biar ibu juga nyaksiin yang di dalam ini siapa. Alamat-alamat tadi kan dicatat. Ada yang di Jatinangor, ada yang di mana. Saya datengin itu bang. Sampai di Mangga 2 ada yang di ini. Saya datengin memang betul. Alamat-alamatnya di situ pakai. Wah ini nggak ngarang kata itu bener. Tapi perjanjian karena saya nggak boleh balas kan waktu itu. Saya nggak boleh balas karena ada bukti juga. Akhirnya cuma saya ngasih tahu aja ke mereka. Kakak saya udah meninggal gitu aja. Cuman dalam hati wah saya nafsu gitu ya. Cuman ya gimana takutnya malah berurusan dengan hukum gitu kan. Cuman saya balik lagi ditemenin sama teman saya. Teman saya suka ngasih tahu nih. Karena dia tuh dari apa? Udah hijrah gitu ya. Katanya, udah katanya jangan takut. Nanti juga almarhum ini akan tenang kalau kamu doain aja. Sekarang almarhum ini nggak akan tenang kalau kamu balesin semuanya. Gitu. Siapa yang jamin kalau almarhum ini tenang? Iya gimana? Ya, malah nambah masalah kamu nanti. Gitu. Nah akhirnya saya bingung kan di antara kegelisahan itu mang ngelihat kakak seperti itu udah dicontohin 2 gitu kakak saya. Mulai nih saya berpikir waduh ini harus ambil langkah mundur nih teratur nih. Kalau enggak saya bisa konyol, bisa mungkin mati sama anak kecil, bisa mungkin mati kayak gini gitu. Saya wah ini jangan sampai nih gitu. Orang tua saya udah kepukul, mereka keduluin sama kakak ya anak-anaknya gitu kan. Wah jangan sampai orang tua saya udah sampai awas ya kamu katanya, jangan bikin aneh-aneh lagi katanya. Ini sudah sakit dua anak katanya udah ngeduluin katanya. Yang satu gagah bela ke keluarga, paling sayang ke mama katanya. Yang satu katanya orangnya mama nggak bisa marah ke dia katanya. Ini
jangan sampai kamu nih katanya, harapan mama nih masih ada di anak-anak mama, jangan sampai nih kamu macem-macem dan bikin kayak gini katanya. Mikir, waduh iya juga nih, orang nggak berani di depan kan, orang nggak berani di depan, nggak secara fisik, nggak secara terbuka, main secara santet kayak gitu. Saya waduh ngeri juga. Udah saya mulai mundur kan. Cuman teman saya, ya percuma katanya, kalau lu cuman berhenti mabuk tapi lu nggak tobat ya ngapain katanya. Oh iya ya udah kasih tahu lah gimana caranya biar saya pengen belajar tobat nih katanya. Nah mulailah teman saya di situ mang mulai mendekatin saya ke teman-teman yang udah tobat, udah hijrah lah istilahnya. Saya dulu beberapa ada tandanya mang, ada bekasnya, ada kayak karang gitu ya. Tai lalat beda lagi tuh, kayak bercak hitam gitu, tapi kalau kita korek pakai peniti juga nggak hilang gitu, kayak tai lalat gitulah ya. Cuman dalam banget, beberapa ada di kaki, ada di tangan, ada di pundak leher. Ditanya kan gini sama temen, Gas, selama hidup kira-kira nih, kan kamu nih yang ngejalanin hidup kamu katanya, dalam tubuh kamu juga yang menyaksikan apa aja kejadian yang pernah kamu alamin. Kira-kira yang paling berat apa katanya kesalahan kamu ini katanya. Pas saya mau jawab, jangan dijawab. Terus kan lu nanya, masa gue jangan jawab? Jawabnya nanti aja lu katanya, sendirian aja pada saat tengah malam aja nanti katanya, bersendiri aja, jangan sama kita, percuma lu ngomong ke gue katanya. Oh ya udah. Nah dari situlah mulai, gimana kanan kiri nggak ada, nggak ada orang, udah sendirian mang. Pada saat sendirian itu, ya saya akhirnya mulai nangis, banyak memikir, ya mengingat-ingat kesalahan saya, mengingat ya penyesalan lah, banyak penyesalan yang saya tuh kayak orang bego gitu waktu itu. Ini saya nyesel ke siapa gitu, sedangkan saya nangis sendiri. Yakin gak nih saya ada Allah gitu, berusaha meyakinkan diri saya kalau saya tuh bicara sama Allah gitu. Tapi saya susah waktu itu, ini yakin gak sih, kayaknya Allah aja males kayaknya ngeliatin gue yang penuh dosa ini gitu kan. Nah sempet mikir gitu mang. Tapi lama-lama satu kejadian yang anehnya itu tanpa saya sadarin mang, yang tai lalat itu tuh hilang mang. Gitu. Tai lalat itu hilang. Lalu susuk itu juga sempet kerasa keluar gitu. Saya kayak lagi sering tidur itikaf, itu tuh suka pakai bedding gitu ya, pakai alas. Di alas itu tuh kayak suka ada itu gitu. Ini saya pikir apa panjang ya, bentuknya kayak yang awal itu, ini kayak ini tapi warnanya udah lain gitu, kayak warna darah, kayak warna apa ini ya, buang aja ke air ngalir solokan gitu. Cuman situ saya sempat mikir, berarti mungkin di situ saya mulai kelepas, susuk itu mulai kelepas, dan di situ saya nggak berani ngetes mang, cuman sempet sekali gitu saya bersitegang sama orang di jalan gitu, bersitegang tapi saya kepukul sama helm saya sendiri gitu. Jadi pas kejedot ini tuh ternyata saya harus dijahit mang gitu di hidung tuh. Jadi ini sobek mang. Waktu itu saya langsung di situ, alhamdulillah kayaknya ini. Saya sempet senyum-senyum aja waktu dijahit tuh. Ya Allah bener nikmat. Jadi sempet dikasih jalan untuk ngeluarin itunya lewat situ mang. Iya. Lewat pas saya udah ibadah ya. Ibadah, ternyata keluar sendiri dan nggak kerasa keluarnya. Kata saya sih gitu, nggak kerasa, saya soalnya lagi tidur. Dan yang tadi gitu, saya sempet di situ mulai
ngerasain tenang Bang. Sempet wah ya mah saya harus minta maaf kalau nggak di dunia ini umur saya buat apa nih kalau saya nggak memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang dulu. Saya kayaknya percuma nih saya mau berbuat baik juga karena kesalahan saya udah numpuk. Makanya saya cari dulu nih yang ini yang dulu sering saya jolimin gitu ya, saya datengin satu-satu, tapi ada beberapa yang udah nggak ada yang beberapa yang udah sulit juga gitu dicarinya. Disitulah saya mulai titik baliknya Bang, titik balik sampai saya ngerasa ya goib juga kan kalau kita berbicara dengan rukun iman ini semua goib. Iya. Bicara iman kepada Allah, yakin kepada Allah, berikut kita tidak melihatnya, kita tidak bisa memegangnya, tidak bisa. Ini berusaha yakin ini tuh kayak kita susah banget gitu kan. Sedangkan ada satu ayat yang nggak boleh menggambarkan dan menempatkan Allah gitu kan. Saya aja nggak ada cita-cita saya menjadi seorang seorang tukang jahit gitu, nggak ada. Yang saya cita-citain dulu jadi insinyur, jadi dokter. Tapi karena masa depan kita goib, semua goib, misteri kan. Makanya kalau teman-teman berbicara dengan yang goib itu memang harus ada usaha untuk yakinnya. Sampai akhirnya Kang Bagas mendirikan sebuah gerakan Road to Jannah. Itu gimana asalnya? Nah, sebenarnya nama Road to Jannahnya itu sendiri artinya apa itu Road to Jannah? Road to Jannah itu menuju jannah gitu ya, menuju surga. Artinya sebuah slogan gitu, sebuah motivasi, sebuah semangat buat teman-teman, buat kita juga gitu, agar mengingatkan kepada brigesnya tadi Bang. Makanya brigesnya ini nggak kita lepasin. Karena bisa aja kalau saya pilih, saya udah hijrah, udah mendapatkan ketenangan, kenyamanan, serta teman-teman yang baru ini, mungkin saya tinggalin Bang briges itu. Saya ngapain ngurus-ngurus briges lagi? Yang ada mungkin nanti saya akan terjelembab lagi. Saya pikir kan begitu. Tapi menurut Ustadz, ya saya kalau ngobrol, kata Ustadz, berarti kamu jolim. Berarti kamu yang jahat gitu. Kamu tahu kehidupan teman-teman kamu dulu di briges itu seperti apa, lalu kamu mau tinggalkan. Nah sekarang mereka dalam keadaan istilahnya masih belum ada yang mau mengingatkan. Mungkin Allah pilih kamu, kasih kamu hidayah ini, maksudnya supaya itu. Karena saya, kata Ustadz ini, mungkin susah untuk masuk ke briges. Berbicara dengan orang-orang briges ini saya nggak tahu bagaimana. Tapi kamu kasih Allah kasih hidayah ini, ya mungkin untuk itu. Tapi kalau kamu tinggalin, berarti kamu mengkhianati dong katanya. Ya udah kalau gitu gimana ya? Saya biar ada kantor sendiri deh gitu, kantor sendiri, ruangan sendiri ya, buat bergeraknya biar di situ dulu. Saya kan nggak bisa bergerak sendiri nih. Saya harus berjamaah, saya harus dibantu juga sama teman-teman Ustadz. Nah istilahnya, biar kalau ada teman-teman yang main pada pakai peci, pada pakai gamis itu ke saya, itu nggak malu lagi karena ada kantor sendiri. Nah waktu itu inisiatif bikin Road to Jannah itu Mang. Alhamdulillah Mang. Kalau anggota sih kita nggak ada Mang. Bukan mencari anggota sebenarnya. Iya, ketuanya nggak ada gitu. Udah bukan anggotanya juga nggak ada. Udah bukan organisasi. Jadi sebuah gerakan semangat gitu. Sebuah gerakan motivasi untuk mengingatkan, saling mengingatkan, untuk juga menjadi cerminan kepada saudara-saudara kita gitu, supaya bahwa briges ini sudah bukan geng lagi. Iya, sudah bukan geng lagi. Ya, jadi kita istilahnya mau balas dendam silahkan, tapi balas dengan kebaikan aja. Nah ini kompetisi pun ya dalam kebaikan aja. Luar biasa. Gitu. Inilah yang membuat teman-teman ini, ayolah katanya, saya mau turun lagi. Karena tadinya teman-teman jujur yang seangkatan atau yang di atas saya ini udah males Mang sebenarnya. Tapi karena briges ini sekarang bergerak dengan
kegiatan-kegiatan positif gitu. Teman-teman di sini akhirnya pada mau lagi gitu, balik lagi. Kenapa Road to Jannah? Karena yang tadi nama Brigesnya aja udah keren gitu, udah nyeremin. Nah, harus imbang gitu, harus belakangnya harus keren juga gitu, jangan nanggung gitu. Dan sekarang Briges sudah jadi ormas ya? Iya, alhamdulillah sekarang Briges sudah jadi ormas. Saudara-saudara kita yang masih muda di sana yang masih bisa berkarya lah, artinya dengan kemampuannya masing-masing sudah ada sekarang di Ormas Briges Indonesia. Sekarang jauh lebih nyaman ya? Ya, alhamdulillah. Ketenangan jiwa ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa dipertemukan dengan orang-orang baik. Udah jarang ada pertempuran ya? Udah jarang, karena yang veteran-veteran ini sekarang udah kita kumpulinnya dirangkul kegiatan Road to Jannah itu. Di jalan Allah tentunya. Di jalan Allah. Oke. Yang terakhir, ada pesan untuk kaula muda. Pesannya apa yang harus diperhitungkan dengan baik-baik itu bukan tentang awal yang tidak baik, tetapi bagaimana akhir yang baik. Gitu. Jadi kita jangan pernah melihat bahwa diri kita ini dahulunya adalah seorang bajingan atau seorang yang brengsek, tapi yang harus kita perhitungkan bagaimana kita nanti tutup usia ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Allah senangin, dalam keadaan yang husnul khotimah. Saya mungkin di sini hanya bisa ngajak motivasi aja, sehingga saya sendiri juga mungkin akan termotivasi gitu, Bang. Oke. Makasih ceritanya, ini sangat memberi tambahan pelajaran, info yang sangat baik untuk kita semua dan juga kaula muda tentunya ya. Amin. Mudah-mudahan sukses dengan Road to Jannahnya. Doa juga dari kami, dari tim MM. Amin. Semoga semakin banyak pendukungnya. Amin. Dan mengikuti jejak dari Kang Bagas ya. Amin. Terima kasih sudah hadir di studio MM. Dan untuk sobat, jangan lupa yang ingin berkomentar silahkan komentar. Ingin kenal dengan Kang Bagas silahkan datang ke Kang Bagas ya. Nanti silahkan. kita kasih WA-nya. Siap. Oke. Salah. Sobat MM, sampai di sini jumpa kita di video kali ini. Kami tunggu komentarnya dan kami tunggu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.